Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semuanya, bapak-bapak maupun ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Ya, saya akan memperkenalkan dulu secara gambaran umum dalam dunia trading. Yang pertama-tama kita akan memperkenalkan lembaga kita terlebih dahulu, yaitu JSS 75. JSS 75 ini adalah lembaga edukasi trading mandiri ya, yang tidak ada kolaborasi dengan broker ataupun perusahaan manapun. Jadi lembaga ini dibentuk karena atas kesadaran dari teman-teman yang memahami dunia trading. Dia sudah mengalami banyak collab, tumbang, jatuh, bangun, kemudian bangkit, sehingga merasa ingin berbagi ilmu. Ya, di sini terdiri dari beberapa mentor, yang masing-masing mentor menguasai masing-masing pair. Jadi tidak semua mentor menguasai pair-pair yang ada, karena masing-masing pair atau mata uang ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Lembaga edukasi ini bersifat mandiri ya, artinya sudah saya sampaikan dari awal bahwa tidak ada keterkaitan dengan manapun juga, baik dengan broker ataupun lembaga manapun. Ini adalah sekelompok teman-teman trading yang peduli terhadap rekan-rekan yang baru belajar atau bahkan rekan-rekan yang sudah terjerumus dalam. Kita berusaha untuk minimal dia tidak terlalu bodoh banget dalam menghadapi bisnis trading ini. Ya. Yang kami berorientasi adalah pada kemampuan individu yang mumpuni dan tangguh, artinya dia benar-benar memahami tentang trading, memahami risikonya, memahami profitnya, gitu. Dan yang kita pakai itu konsepnya cukup sederhana sekali, yaitu Lumintu, Eling, dan Waspada. Lumintu ini adalah mensyukuri apa yang kita dapat. Kalaupun kita rugi, ya kita tetap mensyukuri. Yang penting kita tidak MC. Dan kita bisa melakukan recovery lagi untuk mengejar kerugian kita tadi. Ya. Atau boleh dikatakan Lumintu itu adalah istilahnya profit konsisten. Berapapun nilainya. Baik 0,5%, 1%, 2%, 3%, bahkan sampai rezeki nomploknya itu sampai di atas 5% misalnya. Monggo silahkan. Ya, yang jelas kita berorientasi itu Lumintu. Syukuri saja apa yang kita dapat. Nah, Eling di sini artinya mengingat pada saat kita itu melakukan transaksi. Apakah lot kita itu kebesaran? Apakah ini pasarnya itu adalah pasar kita atau bukan? Ya. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. Dan yang perlu diwaspadai adalah kita menyadari bahwa yang kita hadapi ini adalah pair yang volatilitasnya tinggi, sedang, ataupun rendah. Karena ini teman-teman dalam lembaga ini kita akan bahas semuanya secara umum. Kemudian nanti teman-teman boleh melanjutkan lagi ke kelas berikutnya, itu untuk mengambil spesialis, ya, spesialis tradingnya. Ya. Oke, kita sampaikan dasar-dasarnya dulu ini. Nah, gambaran secara umum trading forex itu adalah pertukaran mata uang asing yang kurang lebih dilakukan oleh 4.500 bank di seluruh dunia, yang disebutnya adalah spot market. Ya. Semuanya transaksi dilakukan secara online melalui internet. Dan transaksi melibatkan kurang lebih 1,5 triliun US dollar per harinya untuk spot marketnya, kurang lebih ya. Nanti untuk data lebih detailnya teman-teman boleh mencari sendiri. Melakukan perdagangan melalui dua jenis akun perdagangan, yaitu secara reguler dan mini, dengan menggunakan leverage tentunya. Nah, setiap leverage ini bisa diwakili oleh broker ya. Setiap individu atau perusahaan diperbolehkan membuka akun melalui broker.
Dan setiap broker mempunyai platform sendiri-sendiri dan setiap broker berbeda dalam istilah perdagangannya. Ya. Jadi platform yang digunakan mereka itu alatnya. Jadi misalnya menggunakan MT4, MT5, VT Trader, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada beberapa broker-broker yang teman-teman harus dalami. Silakan teman-teman juga boleh mencari informasi kemanapun. Bahkan boleh teman-teman mempertanyakan ke instruktur teman-teman atau mentornya atau lembaganya masing-masing supaya teman-teman diarahkan untuk belajar secara mandiri terlebih dahulu. Ya. Dan ini saya sampaikan di dalam dunia trading itu terkenal dengan sebutan ada dua mata uang yang diperdagangkan, yaitu secara mayor dan secara minor. Mayor currency sendiri ini adalah mata uang yang sering yang selalu ada dalam dunia broker. Ya, di broker manapun selalu ada. Itu adalah seperti USD, Euro, GBP, JPY, AUD, CAD. Ini selalu ada. Dan yang mungkin yang lain-lainnya mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya. Ini secara umur mayor currency-nya itu. Nah, dalam mayor currency ini saya akan spesifikkan lagi, akan saya kerucutkan lagi menjadi dua kategori, yaitu mayor pair dan minor pair. Mayor pair dan minor pair ini berbeda. Kalau mayor pair ini adalah semua currency pair yang berkaitan dengan USD. Misalnya XAU USD, USD JPY, USD CAD, GBP USD. Selalu ada kata USD-nya. Nah, minor sendiri ini di luar mata uang yang berkaitan dengan USD. Dalam dunia trading kita mengenal yang namanya platform. Ya, platform ini alatnya tadi saya sampaikan tadi seperti MetaQuote, MetaTrader, VT Trader, MetaStock dan lain sebagainya. Dan tapi yang sekarang ini sudah tren itu adalah MT4 dan MT5 untuk di kalangan kita ya. Trader kita itu MT4 dan MT5. Dan ini fasilitas MT4 dan MT5 ini hampir setiap broker itu menyediakan. Tapi itu pun ada pilah-pilahnya. Ada yang broker cuma menyediakan MT4, ada yang cuma menyediakan MT5, bahkan hanya menyediakan satu. Gitu. Ada yang dua-duanya. Nah ini teman-teman nanti kenalilah broker. Kalau memang teman-teman belum tahu, tanya instruktur teman-teman. Cat broker mana yang harus kita ikuti dan caranya bagaimana, nanti dari pihak lembaga akan mengarahkan atau memberikan edukasi kepada teman-teman. Pengenalan MetaTrader atau MT4 atau berbeda-beda perlakuannya, tapi pada intinya sama. Saya ngambil secara umumnya saja yang sekarang ini sedang tren ya, MT4 dan MT5. Ini pada intinya sama, yaitu sebagai alat transaksi untuk yang bersifat online. Seperti MT4 dan MT5, ini perlakuannya pun juga berbeda. Misal contoh yang saya lebih simpel ya, MT4 bisa dipasang indikator yang Anda miliki, tetapi nggak bisa dipasang di MT5. Ya. Dan sebaliknya. Nah, seperti perlakuan Anda melakukan download baik menggunakan HP Android ataupun dengan PC, itu pun berbeda. Kalau dengan PC, Anda harus masuk ke webnya broker terlebih dahulu, kemudian Anda download MT4 or MT5 yang disediakan oleh broker tersebut. Kalau teman-teman campur aduk di situ beberapa broker itu mungkin akan mengalami kesulitan. Nah, sekarang broker ini sudah mulai menyediakan sendiri-sendiri. Jadi teman-teman nanti sebelum masuk ke dunia broker, mohon dibimbing dulu. Jadi masuk-masuknya, caranya dan lain sebagainya. Ya. Jangan hanya mikirin deponya bagaimana, midnya bagaimana, itu terlalu dini. Karena teman-teman saya juga mungkin belum memahami tentang penggunaan MT4 nanti. Dan MT5 itu penggunaannya juga perlu diterangkan. Nah, di sini broker itu adalah salah satu perusahaan atau perorangan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli, yang biasanya mengenakan biaya berupa komisi. Begitu juga dengan perdagangan yang bersifat online.
Jadi intinya sama. Jadi mau perdagangan biasa maupun perdagangan online itu semuanya pedagang mencari untung, pembeli mencari barang murah, itu hal yang biasa. Broker adalah salah satu sarana penting untuk jadi bahan pertimbangan di dunia trading. Kenapa sebagai sarana penting? Karena kadang-kadang teman mencari pair yang teman sukai tetapi nggak ada pada broker tersebut. Dan perlu diketahui juga, broker itu menyediakan berbagai fasilitas juga, tapi juga menyediakan istilahnya komisi yang dia ambil. Komisi, spread, dan varian mata uang yang akan diperdagangkan. Ini teman-teman juga harus sesuaikan dengan karakter teman-teman, atau teman-teman boleh menanyakan kepada instruktur teman-teman atau mentor teman-teman ya. Karena CS75 ini terdiri dari banyak mentor, ya kan? Nanti banyak mentor dan di situ banyak pembimbing dengan masing-masing punya spesialis yang berbeda-beda. Sebelum Anda melakukan trading, sebaiknya Anda persiapkan diri Anda dengan pengetahuan yang cukup. Ya, sebelum Anda melakukan trading, sebaiknya Anda persiapkan diri Anda dengan pengetahuan yang cukup terlebih dahulu. Karena jenis bisnis ini adalah sangat berisiko tinggi, tapi juga sangat menjanjikan profitnya atau keuntungannya, dengan catatan teman-teman pengetahuannya cukup di dunia trading. Jangan sampai sekali-sekali berorientasi profit terlebih dahulu. Nanti akan membahayakan. Karena mekanisme pasar ini tidak bisa ditebak seperti halnya angka matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini tidak bisa. Semuanya ada risikonya. Dan risiko itulah yang akan kita rawat dengan menggunakan manajemen risk. Ya. Nanti akan kita dalami di session berikutnya. Ya. Yang kedua, sebelum teman-teman terjun, belajarlah dan berlatihlah sebelum Anda terjun ke bisnis ini. Carilah terlebih dahulu mentor yang baik sebagai sarana Anda untuk terjun di dunia trading. Jangan sampai asal-asalan sebelum Anda itu menyesal. Karena ini mengerikan. Karena terbentuknya CSS75 ini adalah kumpulan dari orang-orang yang dulunya pernah terkapar juga di dunia trading. Dan akhirnya mereka menemukan formasi khusus dan merasa kasihan, maka dibentuklah lembaga ini sebagai lembaga edukasi yang sifatnya mandiri. Ya. Setelah Anda menemukan mentor khusus, ya, setelah Anda diberikan penjelasan, diberikan cara entry, cara exit, dan lain sebagainya, cara membaca tren, cara mengakumulasi candle, mengakumulasi time frame, ya, dan masih banyak hal. Nah, di situ teman-teman mempraktekkan terlebih dahulu di akun demo, ya, uji dulu sampai berbulan-bulan, jangan sampai terburu-buru. Makanya saya sedikit akan memberikan analogi. Kita itu seperti sekarang ini dari kita sampai sarjana atau kita sampai SLTA atau STM atau apalah sekolah kejuruan, itu akan melalui proses terlebih dahulu dari PAUD hingga ke SLTP. Dari kita tidak bisa membaca sampai kita bisa membaca, membuat kata, kemudian menyusun kalimat, dan kemudian membuat soal cerita. Ini ingat, proses ini loh yang perlu teman-teman pelajari. Tidak bisa bim salah bim teman-teman belajar 3 bulan 2 bulan langsung sukses, nggak akan mungkin. Percayalah sama saya. Nah, pilih broker yang menyediakan akun sen, itu sarana latihan kedua. Tetapi ketika masuk akun sen, saudara-saudara harus punya mentor khusus dan yang akan memantau akun teman-teman. Dan teman-teman diperbolehkan untuk melakukan konsultasi langsung, ya, konsultasi langsung. Tapi juga akun sen ini juga tidak diwajibkan untuk tahapan belajar awal, tetapi setidak-tidaknya untuk menguji nyali teman-teman, menguji nyali
teman-teman semuanya, dan menguji tekniknya yang selama ini teman-teman tekuni pada saat ke akun demonya. Anda sudah menyukai dan sudah ketemu, maka Anda mengajukan ya untuk pendampingan di kelas yang kedua. Setelah Anda dinyatakan lulus di situ, maka teman-teman diperbolehkan masuk ke USD. Setelah masuk ke USD, berarti Anda teman-teman sudah dinyatakan lulus, dan silakan teman-teman bermain sendiri. Ya. Kalau seandainya teman-teman masih lost, ya, atau masih MC, maka diperbolehkan lagi untuk konsultasi ulang. Ya, atau minta waktu, konsultasi, ngobrol, datang ke lembaga kita, ke sekolahan kita yang sudah teman-teman tahu alamatnya semuanya, datangin, minta waktu untuk konsultasi secara bersama-sama, biar nanti dibikin janji supaya ketemu semuanya. Kalau misalnya teman-teman malu atau kejauhan, teman-teman boleh menganalisa sendiri kegagalan teman-teman di mana. Ya, kegagalan teman-teman di mana. Nah, dari kegagalan itu, teman-teman jangan sekali-sekali ulang lagi. Kalau teman-teman masih gagal, istirahat terlebih dahulu 1 sampai 3 hari atau 4 hari, kemudian teman-teman melakukan evaluasi ulang. Karena biasanya psikologi teman-teman ketika MC itu kena. Ada rasa takut, ada rasa was-was, dan lain sebagainya. Maka istirahatlah terlebih dahulu. Nanti baru uji lagi desain, kemudian kumpulkan lagi, kemudian bisa masuk lagi ke USC lagi. Begitu terus lakukan evaluasi secara pribadi, teman-teman jaraknya tidak terjangkau. Oke, saya akan kembali ke jenis mata uang ini. Ini yang pertama-tama akan saya bukakan MT4-nya nanti. Saya akan membahas yang namanya mayor pair dan minor pair. Nah, minor pair ini dengan mayor pair berbedanya, cuman pokoknya pada USD-nya. Nah, ini pengetahuan yang teman-teman harus pelajari, gali. Artinya, kalau seperti bulan-bulan sekarang ini USD itu menguat, artinya semua pair yang ada kaitannya dengan USD, dia akan menguat. Kalau dia posisinya XAU USD, berarti USD-nya berada di belakang, maka USD-nya sellernya itu menguat. GBP USD berarti USD-nya itu menguat, sellernya menguat. Euro USD berarti sellernya menguat. Kalau USD JPY berarti USD-nya buy-nya itu menguat, buyer-nya itu menguat. Ya. Nah, mari kita buktikan di MT4-nya. Ini saya pertama-tama akan membuka dulu SOUSD ya. Kita melihat tren itu nggak perlu kita menggambar terlalu jauh. Kita cukup dengan menggunakan teknik di DSS ini cukup menggunakan membaca time frame yang paling besar saja. Oke, kita lihat monthly-nya di sini 1 bulannya itu merah sudah mulai menebal, artinya arahnya ke bawah. Berarti seller ini menguat. Ini yang kaitannya dengan USD. Ini jangan dibayangkan ini satu candle seperti ini, satu candle ini hampir berjalan 3 minggu ini. Ya. Sekarang saya perlihatkan lagi yang berkaitan dengan USD. Misalnya GBP USD, dia akan turun juga. AUD USD, dia akan turun juga. NZD USD, ya, NZD USD ini turun juga. Euro USD, begitu juga, dia akan turun juga. Kenapa? Karena ini yang disebut mayor pair. Ya, maka teman-teman sudah bisa memprediksi bahwa kalau satu pair itu USD-nya itu sudah mulai menguat, maka semua mayor pair-nya akan menguat. Ya, ini USD JPY yang kebetulan USD-nya ada di depan. Ya,
Kalau yang minor pair itu tidak ada kaitannya sama sekali, ya, karena dia nggak ada USD-nya. Seperti sekarang ini Euro GBP, ini nggak ada kaitannya. NZD JPY ini nggak ada kaitannya. Kalau dikait-kaitkan sebagai apa istilahnya mapping, boleh-boleh saja. Nanti dengan berjalannya waktu. Ya. Nah di sini. Nah, tetapi kalau kita mau melihat, misalnya mau melihat tren, ya, atau tren dari monthly-nya ini untuk membuktikan, kita lihat dari yang middle time frame saja, posisi di tengah-tengah. Kita perkecil, kemudian propertiesnya kita hilangin, ya. So periodnya kita hilangin. Kita perkecil di sini. Ini kan sudah parabolik, sudah turun ke bawah. Bahkan dia sebentar lagi, kalau kita lihat, ini dia akan breakout jauh. Ya, lari ke bawah. Di sini. Secara otomatis, kalau ini sampai turun ke bawah lagi, ya, ini akan lebih panjang lagi. Nah, kemungkinan bisa nyampe ke posisi di bawahnya ini. Dia akan mengejar. Jadi sifatnya dia itu akan mengejar ke pucuknya di sini. Apakah nanti lanjut atau tidak? Nanti kita lihat bulan depan breakout atau tidak. Kalau tidak, berarti di sini ada pantulan, berarti dia akan balik lagi ke atas. Ya, ini cukup kita melihat tren dari monthly saja. Ya, jadi itu pengetahuan yang sifatnya kelihatan teman-teman menyepelekan, ya kan? Ternyata pengertian umum ini penting. Ya, kalau teman-teman tidak punya dasar pengetahuannya dulu, nggak akan teman-teman itu bisa melakukan trading dan tidak bisa mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mekanisme pasar. Ya. Jadi kenapa diperlukan pengetahuan dulu, pemaparan dulu, gambaran umum dulu, karena disinilah pentingnya. Ya. Nah, orang-orang sering gagal dari USD, kemudian dia balik lagi ke sen. Karena apa? Ketika dia diterangkan tentang dasar-dasar atau pengetahuan umumnya, dia itu tidak kuat pengetahuannya. Maka sering terjadi kegagalan di sini. Karena pengertiannya dia kurang mendalam. Bukan cara bermainnya, tapi pengertiannya kurang mendalam. Atau penangkapannya, atau pada saat itu teman-teman dalam keadaan sibuk. Oke, nanti akan kita bahas, mungkin ketemu dengan mentor yang lain, tapi tentunya masih tetap berkaitan, ya, berkaitan. Untuk sementara sesi pertama ini kita tutup dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.